Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi yang diwakili oleh Wakil Kesiswaan, Wakil Kurikulum Ustaz Syai'in, yang kami hormati para majelis guru, yang Ustaz hormati para anak-anak yang insya Allah akan menjadi agen-agen perubahan, menjadi orang-orang yang kuntum khaira ummah, menjadi orang yang terbaik insya Allah, menjadi orang-orang yang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Para bapak dan ibu, majelis guru, anak-anak semuanya yang hadir pada pembukaan acara program Roots Indonesia, pelatihan agen perubahan dalam rangka pencegahan perundungan SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi. Mari kita bersyukur, semoga Allah selalu menguatkan kita, menambah nikmat kepada kita. InsyaAllah dengan bersyukur itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada orang-orang yang istiqamah di jalannya. Insyaallah nanti di Al Masar kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak sehat semua? Semangat semua? Sehat semua? Enggak ada yang terdampak Covid? Enggak. Masih enak makannya tadi? Masih tercium bau parfum? Masih. Yonian, masih? Cium enggak bau parfum Ustaz? Masih tercium bau kelek? Wah, masih. Berarti sehat insyaallah ya. Baik. Hari ini awal pembukaan ya. Pelatihan menjadi pelatihan agen perubahan, pencegahan perundungan ya. Ya, maka untuk itu saya terima kasih diundang, Ustaz hadir di sini, berdiri di sini sebagai ketua Komisi 4 yang memang mitranya adalah Dinas Pendidikan. Maka untuk itu yang pertama sekali Ustaz mengucapkan selamat kepada SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi 1 menjadi sekolah penggerak, dan juga Ustaz mengucapkan kepada antum dari 500 lebih siswa dan siswi SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi 1 ini, antum diutus dan terpilih menjadi orang-orang yang terbaik insyaallah, menjadi orang-orang yang melakukan perubahan-perubahan yang diistilahkan dengan agen perubahan. Maka untuk itu Ustaz bangga antum adalah orang-orang terbaik insyaallah yang hadir pada hari ini. Ada berapa Ustaz? 36. Laki-laki 18, perempuan 18. Seimbang ya? Ya. Walaupun kelasnya tidak seimbang nanti. Ya. Kelasnya lebih banyak yang putri ya? Seimbang, alhamdulillah. Maka untuk itu ini harus antum pahami. Tugas antum sebetulnya istilah ini tidak asing lagi. Apalagi bagi sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi tidak asing lagi. Bagi kita bangsa Indonesia juga tidak asing lagi. Bagi kita yang beragama Islam juga tidak asing lagi. Namanya aja yang dirubah-rubah, agen perubahan. Sebetulnya Al-Quran sudah menyatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kamu orang-orang yang apa? Yang mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum, hendaklah ada segolongan umat, segolongan kamu yang bagaimana? Wal takum minkum umat yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ini perubahannya kepada perubahan yang baik atau kepada yang buruk nih? Baik.
Maka ayat ini menyuruh kita, ada tidak ada agen perubahan ini, ada tidak ada pelatihan ini, ada tidak ada program ini, seharusnya kita selalu diperintahkan untuk yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Maka untuk itu antum insyaallah siap? Siap? Siap. Nggak usah takut-takut, biasa aja. Kita nyantai aja. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Maka lakukan itu. Di saat antum melakukan itu akan menjadi ibadah bagi antum. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah. Melalui yang dilaksanakan oleh ini program Menteri Pendidikan. Ya. Kementerian Pendidikan dan Budayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Maka ini adalah sebetulnya Al-Quran dalam Islam juga 14 abad, 15 abad yang lalu sudah bicara tentang ini. Ya. Ini yang pertama untuk agen perubahan. Namanya aja yang berbeda. Al-Quran sudah menyuruh kita untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Dan termasuk visi dari Nurul Ilmi juga. Kami baca visinya, terdepan mewujudkan insan yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Ada akhlak mulia di situ, terdepan. Kalau terdepan itu dalam segala hal terdepan. Ya. Maka ini mudah-mudahan program ini sejalan dengan program-program sekolah insyaallah. Dan juga sejalan dengan program-program yang insyaallah pendidikan agama. Ya. Juga sejalan dengan pendidikan karakter. Ini yang pertama. Tentang agen perubahan. Mudah-mudahan antum selalu menjadi orang-orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kepada kemungkaran. Karena di sini pencegahan. Ya kan? Pencegahan. Ya, perundungan. Apa itu perundungan? Enggak tahu perundungan? Menghina, mencaci. Mengapa lagi? Menyakiti orang. Ya. Ini Al-Quran juga sudah bicara. Surat Al-Hujurat. Ayat Surah Al-Hujurat atau Surah Al-Mujadalah itu. Surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asya ayyakunu khairan minhum. Apa kata Allah? Dan jangan, hai orang yang beriman, Allah mengajak nih, hai orang yang beriman, janganlah segolongan kaum laki-laki mengolok-olokkan, menghina, mencaci kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dihina dan dicaci itu lebih baik daripada mereka. Ya. Wa nisa'un min nisa'in. Dan juga segolongan perempuan tidak boleh menghina, mencaci, mengolok-olokkan perempuan yang lain. Kenapa? Asya ayyakunna khairan minhunna. Jangan-jangan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Al-Quran sudah bicara. Maka untuk itu tidak boleh. Alhamdulillah yang antum lakukan hari ini adalah sebetulnya memperpanjang nilai-nilai yang sudah kita pelajari selama ini. Ya, oke? Itu tidak usah ragu lagi. Namanya aja yang agen perubahan, namanya aja yang mencegah perundungan, ya. Apa? Perundungan, ya. Namanya aja yang berubah. Sebetulnya Al-Quran 14 abad yang sudah menjelaskan itu semua. Maka ini, dan ini insya Allah cocok betul, sesuai betul dengan nilai-nilai yang antum terima, anak-anak terima di sekolah ini insya Allah. Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua, selalu mencegah ini. Jangan dilakukan ini. Tidak boleh. Maka kata kepala sekolah tadi, jadilah orang-orang sebagai tauladan. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal. Surah Al-Ahzab mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Kita jadikan Rasulullah sebagai contoh kita. Coba lihat bagaimana Rasulullah bersahabat, bagaimana Rasulullah bertetangga, baik itu tetangganya muslim maupun tetangganya non muslim, semuanya nyaman. Ini sangat luar biasa ini program ini. Dan kami dari Komisi 4 sangat mendukung program ini, karena program ini insya Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Karena hari ini banyak kita lihat, ngapa tidak mau sekolah? Tidak mau sekolah, sering diejek, sering apa lagi? Sering dihina, kadang-kadang sering dicubit dan sebagainya. Ya, dengan teman-teman, sering dimintain duit. Ini sebetulnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap antum untuk melakukan itu? Siap kamu untuk melakukan itu? Siap. Maka berarti sudah siap untuk menjadi orang-orang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Nampak teman antum? Cegah dengan baik. Dengan baik. Ya. Dengan baik, jangan marah-marah dulu. Bil hikmah. Ya. Wa mau'izah bil hasanah. Al-Qur'an juga mengatakan, kita untuk ngajar orang itu dengan hikmah, dengan memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Ya. Maka insyaallah Sasain cocok betul materinya dengan ini nanti dalam pemberian materi-materi kaitan semuanya dengan Al-Qur'an dan hadis. Insyaallah ada semuanya. Apalagi ini sekolah Islam terpadu. Ya. Cocok betul. Ya. Maka saya lihat ya, perundungan ini ada 4 hal di antaranya. Yang pertama, perundungan verbal. Yang tidak tahu kita, tidak terlihat oleh mata kita. Dengan apa? Dia menghina kadang-kadang. Kadang-kadang dengan wajah kadang-kadang dia mencaci tanpa ada fisik. Ini perundungan verbal. Ada perundungan fisik yang memang menyakiti. Ya, fisik maupun verbal maupun fisik. Rasulullah kalau kita contoh itu tidak pernah mencontohkan. Rasulullah tidak pernah berkata kasar kepada orang lain. Sekalipun antum sudah disakiti nih. Sakiti. Antum dicubit, balasan apa antum apa? Dicubit balik. Cubit balik. Antum ada anjing gila atau anjing galak, digigitnya antum gigit lagi. Hah? Antum ada monyet nih, antum lewat di jalan, lalu ada monyet, apa kata Muhammad? Antum cibirin lagi? Hah? Antum cibirin lagi? Enggak. Kenapa? Kalau kita lakukan itu, kita sama dengan monyet. Bukan. Maka untuk itu tidak boleh kita melakukan itu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Di saat Rasulullah diludahi oleh sahabat, oleh orang Yahudi, mau sholat ke masjid, setiap lewat, alhamdulillah dapat jatah. Itu kan. Lalu besok lewat lagi, diludahin lagi, dapat jatah lagi. Lalu pada satu kali, tidak ada yang meludahi. Mana jatah saya tidak dapat ludah pagi ini? Mau ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Antum tahu? Datang ke rumahnya, bawa, pulang ke rumah tergesa-gesa tanya ke Aisyah. Ya Aisyah, Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah, cuma ini. Ambil. Dibawa oleh Rasulullah ke rumah orang yang sakit tadi. Sampai dia gigil. Ya Muhammad, maaf saya. Kalau Muhammad mau dendam, seperti apa? Maka untuk itu jangan, kalau dicubit orang jangan cubit. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dilakukan. Di saat Rasulullah hijrah, dikejar oleh siapa? Syurakah. Dikejar dengan kuda yang kencang karena mendapatkan hadiah. Siapa yang mendapatkan Muhammad akan mendapatkan hadiah, kata Abu Jahal. Ini kejarlah di saat hijrah Nabi. Udah nyampai dekat-dekat, akhirnya usungkan, ya,
pisau, pedang. Sebelum itu terjatuh dulu. Terjatuh dulu, apa kata Muhammad? Hati-hati Syurakah. Lah tahu nih ngejar kita. Gaya ulama yang dikejar kemarin kan di Batam. Ngejar lagi ceramah kan? Ya. Dibantu. Hati-hati, pulanglah ke rumah istrimu dan anak-anak nunggu. Kejar lagi. Jatuh lagi, dibantu lagi. Akhirnya Nabi lagi istirahat. Ya. Akhirnya dia ulurkan pedang ke leher Nabi. Siapa yang lebih bisa membantu Muhammad selain dari aku dan pedang ini? Apa jawaban Muhammad? Apa jawaban Nabi kita waktu itu? Allah. Getar. Bergetar. Jatuh pedangnya. Apakah Nabi ngambil pedang tadi? Lalu dipancung pula lehernya? Enggak. Tapi Nabi maafkan. Pulanglah. Hati-hati. Ya. Jaga dirimu. Inilah sebetulnya dicontohkan. Tentang. Ya. Generasi baik tetap asik tanpa mengusik. Walaupun kita diusik. Kita tidak boleh membalas usikan itu. Kata Nabi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau tetangga antum ngasih gulai nangko, antum balas kasih gulai ayam. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mudah-mudahan banyak contoh-contoh yang lain nanti tentang menjadi agen-agen perubahan ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini bahasa-bahasanya aja yang banyak ditukar ini. Betulnya kalau kita dalami tentang sirah Nabi, kita dalami tentang Al-Quran, dalami tentang hadis, ini akan merinding bulu kita. Betulnya agar anak-anak muda hari ini lebih mau menggali itu, maka dibuat program Roots ini, Roots Indonesia ini. Untuk apa? Oh, agak tertarik apa ini? Sebetulnya ini adalah program-program untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang antum, seorang kamu. Seperti apa? Hatta, sampai kamu mencintai saudaramu, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi untuk itu, inilah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan, ya kita tidak boleh dalam program pencegahan perundungan ini, bukan hanya sesama agama, tapi di luar agama kita juga dicontohkan dalam Islam. Apalagi kita di Indonesia hidup ini. Ada berapa agama? Kita tidak boleh saling menghina. Tidak boleh saling mencaci. Kita saling menghargai. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan untuk bisa menjadi tauladan, memberikan contoh yang baik. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa memberikan contoh lalu bisa diikuti orang, siapa yang bisa mengajak kepada kebaikan, teman-teman yang biasanya melakukan keburukan, lalu dia perbaiki itu, lalu dia sadar, lalu dia bagus karena engkau, lalu dia beriman karena engkau, kata Rasulullah, itu lebih berharga daripada onta apa? Onta merah. Coba antum pergi ke Arab, tanya onta merah itu berapa harganya? Onta merah itu kendaraan yang sangat mewah hari ini. Apa kendaraan yang mewah sekarang? Apa? Mobilio? Atau Agia? Apa yang mewah? Kendaraan yang paling mewah hari ini lebih berharga. Antum menjadi agen-agen perubahan, mengajak orang lain kepada sebuah kebaikan. Mudah-mudahan antum diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir Allah mengingatkan bahwa kita hadir ini, apalagi antum semua adalah beragama Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadilah orang yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau datang agen-agen perubahan ini, aduh sejuk kawannya nengok. Enaknya nengoknya gitu kan. Oh, ini agen perubahan nih. Sejuk dia, tenang dia. Dia pengen ya untuk melakukan perubahannya itu, dia tidak boleh depan orang ramai tuh. Ya. Pelan-pelan, ya. Rasul tidak boleh mempermalukan saudara-saudaranya di depan orang ramai. Tidak boleh, ya. Kalau mau negurnya, ya ajak dulu. Ya, ntar kita pura-pura ke WC ya kan? Atau ajak makan bakso dulu kan? Situ antum cerita dengan dia. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah tidak mau
memalukan saudaranya, ya. Kan masuk ini kan perundungan ini memalukan kawan kan? Tidak boleh memalukan kawan. Memanggil kawan dengan panggilan yang tidak baik. Hei, Dut, gitu kan? Tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW pernah dulu ada tamu gemuk, gendut, perempuan tamu Rasulullah. Lalu Aisyah, setelah pulang orang tadi, Aisyah cemburu. Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, yang samin itu tamu engkau ya Rasulullah. Samin itu tahu enggak? Gemuk, hitam, pendek. Lalu apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, jika kamu ludahkan air ludahmu ke laut, maka akan hitamlah air laut itu semuanya. Kenapa tadi? Karena menghina, ghibah, mencaci, menghina, itu tidak dibolehkan. Maka program ini sangat cocok dengan nilai-nilai yang insya Allah kamu pelajari selama ini. Maka mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi agen-agen perubahan, ya, termasuk dalam pencegahan perundungan di SMP Islam Terpadu Nur Ilmi. Bahkan jangan di SMP ini aja, sampai ke rumah, ke keluarga kamu, sampai ke tetangga-tetangga nanti, sampai kepada masyarakat. Inilah yang harus kita lakukan. Tentu mudah-mudahan ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin sedikit sambutan dari Bapak yang sebagai mewakili dari Ketua Komisi 4, yang mewakili Komisi 4. Insyaallah mudah-mudahan antum diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi agen-agen perubahan, untuk menjadi orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran itu, insyaallah antum menjadi orang-orang yang akan mengalir pahalanya kepada antum semuanya, insyaallah. Ini mungkin selamat sekali lagi pada SMP Nurul Ilmi menjadi sekolah penggerak di Kota Jambi, ya, dan juga kepada anak-anak semuanya, generasi tangguh, cerdas dan akhlak mulia ini semuanya untuk menjadi agen-agen perubahan. Terpilih dari 500 lebih, antum 36 inilah insyaallah akan melakukan itu. Ini adalah sebuah amanah, nanti akan ditanya oleh Allah. Maka untuk itu lakukan itu. Tentu mulai dari diri kita sendiri dulu. Ibda' binafsih, mulai dari diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan perubahan-perubahan itu. Ini mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, pelatihan agen perubahan pencegahan perundungan SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi pada hari ini dibuka dengan resmi. Itu mungkin insyaallah, ya, kalau diperpanjang lagi ceritanya banyak, tidak selesai-selesai, ya. Ustaz memang suka cerita, ya. Kalau cerita tentang cerita-cerita pengalaman itu lebih ini. Tapi kalau sirahnya serahkan kepada Ustaz Wasril, ya. Tapi cerita yang lain insyaallah Ustaz juga bisa. Maka untuk itu Ustaz cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum semua. Selamat pada guru-guru. Mudah-mudahan bisa memberikan terbaik untuk anak-anak kita ini. Akan diadakan 5 kali, ya. 5 kali pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan Ustaz juga siap insyaallah nanti kalau diajak untuk dialog dengan antum. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,